Hai kaum rebahaners, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian terus baik-baik saja, biar bisa terus nonton alur cerita film dari channel Pade, No Intro. Kali ini Pade bakal nyeritain alur cerita film yang berjudul film yang menceritakan tentang seorang pria yang bertanggung jawab atas sekelompok preman, tetapi mereka telah berpisah dan pergi untuk melakukan hal mereka sendiri. Namun, salah satu pemimpin terkena penipuan dan menjadi korban. Dia kemudian menyatukan kembali gengnya untuk memperbaiki keadaan. Bagaimana kisah para mantan Yakuza saat mereka terjun kembali ke dunia kriminal? Mari kita cari tahu di film Ryuzo and the Seven Henchmen. Kisah Ryuzo and the Seven Henchmen dimulai dengan menunjukkan kehidupan seorang mantan Yakuza bernama Ryuzo. Di usia tuanya, Ryuzo tinggal bersama putranya, Ryuhei, serta istri dan cucunya. Kehidupan Ryuzo digambarkan tidak jauh berbeda dengan kakek nenek tua lainnya. Padahal, sebagai mantan Yakuza, ia masih sering berlatih menggunakan pedang bambu mainan dan memperlihatkan tato Yakuza miliknya. Ryuhei sebenarnya sangat berbakti kepada ayahnya. Ia sering memberikan uang kepada Ryuzo meski mendapat banyak keluhan dari tetangga yang terganggu dengan teriakan Ryuzo saat latihan di pagi hari. Adegan berubah ketika Ryuzo, yang sendirian di rumah, mendapat telepon dari seorang pria. Pria itu mengatakan bahwa Ryuhei telah kehilangan 5 juta yen dari perusahaan dan harus segera menggantinya jika tidak ingin dipecat dari pekerjaannya. Ryuzo terlihat bingung karena tidak memiliki uang sebanyak itu. Pada akhirnya dia meminta pria itu untuk bertemu agar dia bisa menyerahkan uangnya. Setelah panggilan berakhir, Ryuzo mengumpulkan barang-barang di rumah dan bergegas keluar untuk menemui pria itu. Ryuzo dan pria itu berjanji untuk bertemu di taman. Ketika dia tiba, pria itu tampak seperti orang baik yang mengenakan jas dan kacamata. Dia mengaku sebagai utusan perusahaan untuk mengambil uang yang hilang dari Ryuhei. Ryuzo kemudian meminta pria itu untuk duduk di bangku taman, tetapi dia tidak membawa 5 juta yen seperti permintaan sebelumnya. Di sisi lain, Ryuzo mengambil barang-barang berharganya yang dia keluarkan satu persatu dari kantong plastik hitam. Ada sabuk kulit untuk koleksi koin kuno. Pria itu tampak terkejut melihat tindakan Ryuzo dan pada saat itu, pria tua lain datang dan menyapa Ryuzo. Pria lainnya rupanya Masa, adik laki-laki Ryuzo saat masih menjadi Yakuza. Ryuzo menjelaskan kepada Masa bahwa pria itu adalah utusan dari perusahaan putranya yang akan mengambil uang itu. Masa menyadari bahwa pria itu sebenarnya penipu dan berniat menghajarnya. Hanya saja Ryuzo salah paham dan merasa bersalah karena kakaknya telah menuduh rekan kerja pria Ryuhei dengan santai dan berniat meminta maaf dengan memotong jarinya sendiri. Pria itu ketakutan dengan tindakan mereka dan segera melarikan diri. Ryuzo dan Masa akhirnya meninggalkan taman untuk berjalan-jalan sambil menghabiskan waktu bersama. Dalam perjalanan, mereka melihat teman lain dan mantan anggota Yakuza bernama Mokichi, yang dipukuli sekelompok anak laki-laki. Ryuzo mencoba menyelamatkan Mokichi dengan menakut-nakuti geng anak laki-laki dengan tato Yakuza di tubuhnya. Tapi bukannya takut, anak-anak muda itu malah tertawa dan menghina Ryuzo. Untungnya, seorang perwira polisi veteran, Murakami, yang kebetulan menabrak Ryuzo, melihat kejadian itu dan turun tangan. Setelah kejadian itu, Ryuzo, Masa, Mokichi, dan Murakami berkumpul untuk makan bersama di sebuah restoran. Terungkap bahwa Murakami dulunya adalah seorang polisi yang biasa menangkap Ryuzo dan geng Yakuza lainnya ketika mereka masih muda. Perwira polisi veteran itu kemudian menjelaskan bahwa sekarang generasi sudah berbeda dan anak muda tidak lagi takut dengan Yakuza. Ia juga mengungkapkan bahwa komplotan berandalan tersebut merupakan bagian dari geng baru bernama Keihin Rengo. Murakami kemudian meminta Ryuzo untuk tidak membuat masalah dengan geng tersebut. Namun peringatan Murakami tidak dihiraukan oleh Ryuzo. Sebaliknya, ia bermaksud mengumpulkan anggota Yakuza lama untuk membentuk grup baru. Ryuzo kembali ke rumah Ryuhei bersama Masa dan Mokichi dan terus minum. Malam itu ketika Ryuhei pulang, dia terkejut melihat teman-teman lama ayahnya bersatu kembali. Ketika dia melihat mereka bertiga berkumpul di ruang tamu, Ryuhei memarahi Ryuzo karena berpikir mereka akan kembali ke masalah seperti dulu ketika mereka masih muda. Diperlakukan seperti itu oleh putranya di depan teman-temannya, Ryuzo menjadi malu dan memutuskan untuk meninggalkan rumah Ryuhei. Dia dan Mokichi memutuskan untuk tinggal di apartemen Masa untuk sementara waktu. Keesokan harinya, mantan anggota grup Yakuza yang sebelumnya diundang Ryuzo benar-benar datang. Ada Takanori, mantan Yakuza yang dulu sering membunuh lawan menggunakan pisau cukur. Tak lama kemudian, Hideo yang dulu dikenal dengan kemampuannya melempar paku yang selalu mengenai sasaran pun datang. Hideo berjalan dengan pincang karena dia sudah tua dan dia juga mengidap penyakit jantung. Setelah beberapa saat, lelaki tua lain berjalan dengan tongkat. Tiba-tiba lelaki tua itu menghunus pedang dari tongkat dan mulai menunjukkan keahliannya. Orang tua itu rupanya Ichis, seorang pendekar pedang Yakuza.
Orang terakhir yang bergabung dengan mereka adalah Meg, mantan Yakuza yang berpakaian seperti rocker di tahun 80-an dan selalu membawa pistol. Setelah semua anggota berkumpul, Ryuzo mengajak mereka semua untuk datang ke sebuah gedung yang dia tahu milik geng Keihin Rengo. Sesampai di sana, gedung itu dijaga oleh 3 anggota geng yang langsung mengusir para lelaki tua itu. Namun Ryuzo tidak tinggal diam dan memperlihatkan tato Yakuza di tubuhnya, meski sekali lagi para anggota Keihin Rengo malah menghina mereka. Kemudian Meg melangkah maju dan menembakkan pistol ke 3 anggota geng, yang membuat mereka melarikan diri dengan mobil. Malam harinya, mereka kembali makan bersama untuk merayakan keberhasilan mengusir anggota Keihin Rengo dari properti. Keenam kakek tersebut mengaku merasa hidup setelah menimbulkan masalah, sehingga Ryuzo menyarankan agar mereka membentuk kembali kelompok Yakuza dan perlahan membangun reputasi yang ditakuti. Mereka kemudian menyetujui usulan Ryuzo dan mengadakan upacara pembentukan kelompok sambil menunjuk Ryuzo sebagai ketua. Keesokan harinya, mereka semua tinggal di apartemen massa. Ketika tiba-tiba seorang salesman datang ke apartemen untuk menawarkan barang-barang penjualan. Awalnya, penjualnya baik dan menawari massa filter air gratis. Meski pada akhirnya dia malah memaksa massa untuk membeli kasur lantai yang dia jual. Saat itulah penjual melihat Yakuza di rumah massa dan akhirnya memberikan kasur lantai secara gratis karena takut. Ketika penjual kembali ke kantor, bosnya, Nishi, sangat marah mendengar apa yang terjadi. Ternyata Nishi adalah ketua geng Keihin Rengo, yang juga merupakan bos penelepon scammer yang sebelumnya mengaku dari perusahaan Ryuhei. Adegan bergeser ke kelompok Ryuzo Yakuza yang berpatroli di daerah itu dan melihat seorang pria keluar dari mobil mewah. Ryuzo dan kelompoknya memperhatikan pria yang menyamar sebagai kakek tua yang duduk di kursi roda untuk dikasihani saat menagih hutang. Ryuzo kemudian menghadapkan pria bernama Tokunaga tersebut karena telah berani menyerbu ke wilayah mereka. Tokunaga yang ketakutan memohon untuk dibebaskan dengan imbalan mengajari kelompok Ryuzo Yakuza cara menagih hutang. Mereka kemudian setuju. Tokunaga kemudian membawa Ryuzo dan teman-temannya ke sebuah apartemen. Sebelum masuk untuk menagih hutang, Tokunaga mendandani massa seperti seorang tunawisma untuk menarik simpati. Ryuzo bersama Mokichi dan massa juga mengunjungi apartemen seorang wanita yang memiliki hutang kepada mereka. Namun wanita itu, bukannya merasa kasihan dengan kondisi massa, malah memohon belas kasihan karena suaminya sakit kanker. Jadi dia tidak punya uang untuk membayar. Taktik mereka terbalik dan Ryuzo justru merasa kasihan pada wanita itu dan memberinya tenggang waktu 1 bulan kemudian. Tidak hanya itu, Ryuzo bahkan memberinya uang. Setelah itu, Ryuzo berniat untuk mengalahkan Tokunaga karena dia tega membuatnya menagih hutang kepada seorang wanita yang sedang dalam masalah. Setelah memukul Tokunaga ke tanah, Ryuzo bertanya siapa bosnya. Tokunaga kemudian mengatakan bahwa dia adalah anggota geng Keihin Rengo, yang membuat Ryuzo dan teman-temannya segera datang ke markas geng. Ketika Ryuzo dan kelompok Yakuza datang ke kantor geng Keihin Rengo, Nishi sudah mempersiapkan diri dengan memanggil polisi untuk mengusir mereka. Benar saja, Ryuzo dan teman-temannya baru saja menghadang Nishi di dalam kantor Keihin Rengo ketika polisi datang untuk melakukan penggerebekan. Di antara polisi yang datang adalah Murakami, yang akhirnya membebaskan Ryuzo dan hanya memberikan peringatan terakhir untuk berhenti membuat masalah. Tapi sekali lagi Ryuzo mengabaikan peringatan Murakami dan terus berpatroli di area tersebut. Saat mereka berjalan, mereka melihat kerumunan orang berpatroli. Di antara orang-orang ini adalah Yasu, teman Ryuzo dan mantan Yakuza. Yasu menjelaskan protes hari itu yang membuat Ryuzo akhirnya memutuskan untuk membantunya. Untuk itu Ryuzo diam-diam kembali ke rumah Ryuhei untuk mencuri mobil anaknya. Dia kemudian menempelkan stiker di mobil dan pengeras suara yang memperdengarkan tuntutan para pengunjuk rasa. Di gedung kantor tempat protes terjadi, manajer awalnya mengabaikan para pengunjuk rasa. Dia panik ketika melihat mobil dengan pengeras suara datang dan takut protes akan menyebar. Pada akhirnya, manajer menugaskan salah satu bawahannya, Ryuhei, untuk mengusir para demonstran. Ternyata Ryuhei memang bekerja di perusahaan itu. Singkat cerita, Ryuhei tidak punya pilihan selain pergi ke depan gedung perusahaan dan mencoba mengusir para pengunjuk rasa. Saat itulah Ryuzo terkejut melihat anaknya ternyata bekerja di perusahaan tersebut. Ryuzo juga semakin terkejut karena pada saat yang sama, Tokunaga dan beberapa anggota Keihin Rengo datang. Manajer perusahaan tidak hanya memerintahkan Ryuhei untuk mengusir para demonstran. Mereka juga menyewa gangster untuk membubarkan protes. Ryuzo melihat ini dan bergegas ke gedung perusahaan untuk mengusir Tokunaga karena dia tidak ingin putranya terlibat dengan gangster. Saat bertemu Tokunaga di kantor manajer, Ryuzo memukulinya dan menyuruhnya pergi. Sayangnya, Tokunaga mendapat pukulan lain ketika dia kembali ke kantor Keihin Rengo dan melapor ke Nishi tentang Ryuzo yang menghalangi lagi. Di sisi lain, kelompok Ryuzo Yakuza hendak merayakan keberhasilan protes dengan bersenang-senang. Mereka tampaknya kembali ke masa muda mereka pada saat kejayaan mereka. Sementara itu, Nishi menjadi kesal dengan geng Ryuzo Yakuza dan mulai merencanakan balas dendam.
Dia kemudian menelepon salah satu anggota geng Keihin Rengo, yang kebetulan berkencan dengan Yuriko, cucu Mokichi. Nisi memintanya untuk menculik Yuriko untuk memberi pelajaran kepada Yakuza. Namun pria itu tidak tega menculik pacar yang dicintainya sehingga dia datang ke Mokichi untuk mengungkapkan rencana Nisi. Mokichi sangat marah dan berniat membunuh Nisi. Mokichi datang ke kantor Keihin Rengo dengan menyamar sebagai pengantar makanan keesokan harinya. Dia bersembunyi di toilet dan berencana untuk menusuk Nisi dengan pisau begitu dia masuk. Sayangnya rencana Mokichi tidak berjalan lancar karena dia salah sembunyi di toilet wanita. Akibatnya, dia ditangkap oleh anak buah Nisi dan mereka memukulinya sampai mati. Kematian Mokichi membawa kesedihan bagi kelompok Yakuza dan mereka bersumpah untuk membalas dendam. Rencana balas dendam dilakukan dengan dua cara. Yasu dan Takanori hendak mencuri sebuah pesawat dan kemudian menabrakkannya ke gedung Keihin Rengo. Sementara itu, Ryuzo dan kawan-kawan lainnya menyerang kantor Keihin Rengo dengan tubuh Mokichi untuk menakut-nakuti lawan. Rencana awalnya berjalan mulus. Yasu dan Takanori berhasil menyandera seorang teknisi agar mereka bisa mencuri pesawat itu. Namun saat hendak menuju gedung perkantoran Keihin Rengo, pesawat tersebut terbang di atas kapal induk AS hingga mereka terpaksa mendarat. Di sisi lain, Ryuzo tiba di kantor Keihin Rengo dan bergegas masuk. Sayangnya, serangan mereka menjadi kacau, di mana serangan lelaki tua itu menargetkan mayat Mokichi. Meski begitu, kekejaman mereka cukup menakuti komplotan Keihin Rengo sehingga Nisi berhasil kabur. Rombongan Ryuzo Yakuza tidak membiarkan Nisi kabur begitu saja, dan mereka berusaha mengejarnya dengan membajak sebuah bus dan tentunya masih membawa tubuh Mokichi yang berlumuran darah. Pengejaran terjadi, dan Nisi terus melarikan diri sampai dia menemui jalan buntu. Ia terpaksa turun setelah bus menabrak mobilnya dan awalnya berniat meminta maaf, namun Ryuzo dan teman-temannya terus memukulinya. Saat itu polisi yang dipimpin oleh Murakami datang dan menghentikan perkelahian. Murakami juga menangkap Nisi dengan tuduhan membunuh Mokichi meskipun dia juga memimpin Ryuzo dan kelompoknya untuk membajak bus dan menyebabkan kekacauan di jalan. Film Ryuzo and the Seven Henchman ditutup dengan Ryuzo yang dijebloskan ke penjara namun ia justru puas karena aksi balas dendamnya telah usai. Pesan moral yang bisa dipetik dari film ini adalah jangan meremehkan kakek-kakek tua Yakuza yang tidak bekerja dan mungkin masih punya kemampuan untuk menghajar geng-geng jahat.